memandang bahwa APBD bukan sekedar dokumen anggaran, tetapi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Dalam rangka dinamika ekonomi yang menuntut efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi, fraksi Golkar menegaskan komitmen untuk memastikan APBD 2026 berpihak pada rakyat dan mampu menjawab tantangan pertumbuhan daerah, pemerataan pembangunan, serta stabilitas fiskal Kota Probolinggo. Pimpinan, segenap anggota DPRD, serta undangan yang kehormati, fraksi Partai Golkar memberikan catatan umum, pandangan, tanggapan, masukan terhadap raperda dimaksud. 1. Aspek pendapatan daerah. Fraksi Golkar meminta penjelasan lebih rinci terkait A. Target pendapatan asli daerah 2026, khususnya proyeksi penerimaan dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. B. Strategi peningkatan PAD berbasis digitalisasi layanan, intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani masyarakat atau pelaku usaha. Kami mendorong Pemkot memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. 2. Belanja daerah. Fraksi Golkar mempunyai beberapa pertanyaan. A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diatur minimal 40% untuk belanja infrastruktur dan belanja pegawai dibatasi maksimal sebesar 30%. Bagaimana postur APBD Kota Probolinggo tahun 2026? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 146 dan 147 UU HKPD tersebut? Mohon penjelasannya. B. Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2025, standar harga satuan berpedoman pada Perpres Nomor 72 Tahun 2025, dan sampai detik ini perwali tentang SHS belum tersedia. Apakah yang menjadi dasar penentuan harga satuan di RAPBD 2026 ini? Mohon penjelasannya. C. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pemerintahan wali kota dan wakil wali kota, dan merupakan tahun anggaran yang perencanaannya full aktualisasi pelaksanaan visi misi. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan janji-janji kampanye apa yang akan diwujudkan di tahun 2026 dan berapa besar anggarannya. Fraksi Golkar juga memberikan beberapa catatan. Efisiensi belanja operasional harus menjadi prioritas agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk belanja publik yang lebih produktif. Belanja modal wajib diarahkan pada program yang benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Kualitas perencanaan SKPD perlu ditingkatkan agar tidak terjadi silpa tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. 3. Program prioritas pembangunan 2026. Kami menegaskan pentingnya sinkronisasi RPD, RKPD, dan KUAPPAS sehingga APBD 2026 memiliki arah yang jelas. Dan rancangan APBD yang disampaikan ke DPRD adalah yang telah dilakukan penyesuaian TKD. Fraksi Partai Golkar menanyakan, mengapa KUAPPAS 2026 tidak dirubah terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Fraksi Golkar mempunyai beberapa pertanyaan. A. Bagaimana peningkatan pengelolaan lahan parkir di RSUD Dr. Muhammad Saleh, mengingat lahan parkir yang sangat minim? B. Bagaimana peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh maupun ROZ terkait keselamatan pasien, terkait evakuasi bila ada bencana? C. Memasuki musim hujan, strategi apa yang dilakukan pemerintah mengingat beberapa kali saat hujan terdapat banjir atau genangan air hampir di seluruh Kota Probolinggo? Fraksi Partai Golkar memberi masukan, program prioritas yang perlu diperkuat meliputi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan UMKM, ekonomi kreatif dan sektor informal, pembangunan infrastruktur yang merata terutama di wilayah pinggiran, transformasi digital pemerintah daerah, pemantapan layanan kesehatan dan pendidikan.
Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Golkar mencermati isu strategis yang ada sebagai berikut. 1. Kemandirian fiskal daerah. Fraksi Golkar berpendangan bahwa ketergantungan Kota Probolinggo terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Perlu roadmap jangka menengah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset, pengembangan BUMD dan kemitraan strategis. 2. Tata kelola pemerintah. Kami mengingatkan pentingnya transparansi penganggaran, penguatan sistem pengendalian internal, publikasi informasi anggaran yang mudah akses masyarakat, pencegahan korupsi melalui implementasi SPBE dan e-government. 3. Perlindungan sosial dan stabilitas harga. Menghadapi ketidakpastian ekonomi, program perlindungan sosial harus tepat sasaran serta menjamin kecukupan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Fraksi Golkar meminta agar anggaran pengendalian inflasi daerah diperkuat. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Golkar menyampaikan beberapa harapan dan rekomendasi. Menajamkan prioritas belanja agar APBD 2026 benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akurasi perencanaan untuk menekan silpa dan meningkatkan serapan anggaran, mengoptimalkan potensi PAD secara kreatif dan inovatif tanpa menambah beban ekonomi masyarakat, memperkuat layanan publik khususnya pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. B. Memberikan ruang anggaran bagi pemberdayaan UMKM, ekonomi rakyat, serta revitalisasi pasar tradisional. Mendukung transformasi digital yang mempercepat layanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta undangan yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut, fraksi Partai Golkar dapat menerima Raperda APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahap pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah, yang didahului dengan pembahasan di komisi-komisi dengan mitra perangkat daerah masing-masing. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen fraksi Golkar untuk terus mengawal pembangunan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta memastikan APBD Kota Probolinggo 2026 menjadi instrumen yang efektif, adil, dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.